Ini contohnya untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Nama sekolah ini untuk guru kemarin digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wabil khusus rekan-rekan P3K tahap 1 dan bisa jadi juga untuk CPNS yang sudah menerima SK atau yang sedang menantikan penyerahan SK. Di sini adalah merupakan tahapan akhir dari langkah teman-teman untuk mendapatkan gaji pertama setelah diberikan SK oleh Pemda setempat. Di antaranya juga adalah melengkapi 10 berkas dan melengkapi form C yang diberikan oleh instansi OPD masing-masing sesuai dengan SPMT kita. Bagaimana tahapannya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik rekan-rekan, kita ketahui bahwa tahapan bagi kita yang telah lulus pada P3K tahap 1, baik yang sudah menerima SK maupun yang sedang menantikan penyerahan SK, tahapan yang kita ketahui dari proses selama ini adalah penetapan NIP 3K dan Pertek BKN. Di mana kita ketahui proses penetapan NIP 3K kita ini sedang berlangsung dan sudah selesai bagi rekan-rekan yang sudah menerima SK dan terus diupdate oleh BKN terkait progres penetapannya. Atau rekan-rekan juga sudah dapat mengakses Timola BKN untuk melihat bagaimana proses penetapan NIP dan Pertek BKN yang dilakukan oleh BKN. Atau kita bisa melakukan login di ASN Digital dengan cara yang sudah kita tunjukkan di video sebelumnya, agar kita dapat membaca berapa NIP kita dan kita dapat juga mencetak SK kita terlebih dahulu sebelum diserahkan Pemda. Dan nantinya ASN Digital ini akan menjadi platform mandiri oleh ASN di mana kita akan terus menggunakan platform ini saat kita sudah menerima SK. Nah, beberapa kanrek BKN sudah pun menetapkan informasi penetapan NIP dan bahkan sudah juga memposting progres pencetakan dan penyerahan SK di setiap daerahnya. Contohnya di Kandik 2 ini sudah sangat banyak, semuanya terchecklist hijau. Ini semuanya sudah hampir diselesaikan, diserahkan SK-nya di Kandik 2 Surabaya. Nah, tahapan selanjutnya setelah ditetapkan perteknya adalah proses penyerahan SK yang sudah dan akan berlangsung. Di mana kita ketahui di sini banyak sekali dokumentasi berkaitan dengan penyerahan SK P3K baik yang sudah maupun yang segera dilakukan di setiap daerah. Ini adalah momen-momen yang sangat menggembirakan bagi kita semua, rekan-rekan yang sudah menunggu lama ya, penantian untuk diangkat menjadi ASN P3K ini. Nah, momen ini tentu saja menjadi sejarah dalam kehidupan kita, khususnya bagi rekan-rekan yang sudah honor cukup lama ya, sehingga momen ini sangat dinanti-nantikan. Nah, kemudian tentu saja yang kita akan lakukan kemudian adalah pengajuan usul gaji dan tunjangan, khususnya gaji pertama kita yang akan dibayarkan sesuai dengan SPMT yang sudah ditetapkan. Nah, di mana di sini kita dapatkan informasi usul pemberkasan gaji itu, diantaranya nanti kita akan mengisi formulir isian untuk mendapatkan gaji. Kemudian formulir surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga atau form C. Kemudian formulir surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT. SPMT ini tentu saja nanti akan diserahkan oleh OPD kita masing-masing pasca kita diserahkan SK. Seperti beberapa waktu yang lalu banyak sekali SK yang diserahkan di akhir bulan Mei, di mana SPMT mereka adalah ditetapkan di 2 Juni 2025. Nah, selain daripada ini tentu saja kita nanti akan menyerahkan fotokopi SK P3K kita yang sudah kita terima. Kemudian kita juga harus melampirkan buku nikah, legalisir KUA jika diperlukan. Ini bagi rekan-rekan yang sudah memiliki pasangan. Kemudian diperlukan juga fotokopi akta kelahiran anak kita yang juga bisa jadi diminta untuk dilegalisir. Ini diperlukan untuk mendapatkan tunjangan anak. Ingat ya bahwa tunjangan anak ini hanya 2 orang saja dari setiap P3K. Jika suami istri sudah menjadi pasangan ASN kedua-duanya, maka untuk tunjangan anak cukup ditanggung oleh salah satu. Pastikan yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, misalnya yang satunya SMA, yang satu S1, pastikan anak ini dititip kepada ayah atau ibu yang S1. Kemudian diperlukan juga fotokopi KTP, fotokopi KK pastinya, dan fotokopi NPWP. NPWP ini diperlukan bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini honorer tidak pernah melapor pajak. Ini nanti diperlukan ya, setiap kita harus melapor pajak. Kemudian juga buku rekening daerah, kalau di sini contohnya untuk Bank Jateng. Ini adalah untuk transfer bank bagi kita pembayaran gajinya. Serta fotokopi ijazah yang digunakan untuk
pengangkatan P3K. Ini opsional ya, tidak mesti dikumpulkan lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk form C, penginputan tunjangan, ini kita ada contoh ya, surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Ini contohnya untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Nama sekolah ini untuk guru kemarin digunakan. Nah, ini adalah data yang mesti kita isi. Nama sekolah, alamat lengkap instansi kita, di mana kita alamat sekolah itu. Kemudian instansi induk tentu saja Dinas Pendidikan karena ini sekolah. Kemudian bendahara ini adalah bendahara yang Dinas Pendidikan. Kemudian data pegawai adalah data kita ya, nama lengkap kita, NIP yang baru kita dapatkan, pangkat golongan tentu saja adalah golongan 9 ya. Kemudian TMT, golongan ruang TMT kita sesuai dengan SK, kemudian tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, serta alamat lengkap kita. Ini harus diisi sesuai dengan data KK kita. Kemudian di sini ada TMT, CPNS ataupun PNS, kalau ada di SK diisi, jika tidak dikosongkan. Kemudian jenis pegawai kita adalah P3K, status kepegawaian adalah ASN. Kemudian di sini ada yang beberapa dikosong ya, ini dikosong saja jika tidak diperlukan. Kemudian untuk jabatan, struktural atau fungsional, tentukan saja kalau rekan-rekan guru berarti fungsional. Kalau misalnya penata layanan operasional untuk di teknis adalah struktural. Nah, sedangkan yang lain dikosongkan. Nah, kemudian yang bagian bawah adalah data yang kita tanggung. Yaitu pertama nama istri atau suami di bagian 1, kemudian di bawah nama anak. Jika nanti anaknya lebih dari satu, ditambahkan di bawah lagi kotaknya ya. Karena memang maksimal 2, berupa nama, tempat, tanggal lahirnya. Kalau untuk yang perkawinan berarti ada perkawinan di sini. Kemudian pekerjaannya apa, kalau masih sekolah isi sekolah. Nah, kalau ini keterangan ya, AK ini anak kandung, AT anak tiri, AA anak angkat. Nah, dikasih penjelasan di sini. Karena pada prinsipnya AK, AT, AA ini semuanya akan ditanggung asalkan semua data anak ini masuk ke dalam KK kita. Nah, ini tanda tangan kepala sekolah dan ini tanda tangan pribadi kita. Ini contoh form pengisian form C untuk mendapatkan tunjangan yang merupakan bagian dari kelengkapan untuk usul pemberkasan gaji perdana kita. Ya, semoga menjadi gambaran bagi kita. Nanti pastikan kita akan mendapatkan pengarahan dari instansi kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.